Nah, PNS itu kan selama negara Indonesia tidak dijajah lagi oleh Belanda, itu sudah otomatis gaji mereka pasti akan dibayarkan setiap bulan. Nah, otomatis kredit mereka nggak mungkin pernah macet. Jadi otomatis, makanya kita lihat kalau NPL-nya BJTM dan BJBR itu memang selalu kelihatan di bawah 2, karena memang profil risiko dari krediturnya memang rendah. Memang saat ini Bank BJTM dan Bank BJBR juga punya valuasi yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat Bank BJTM sekarang, ya valuasinya 0,83, padahal biasanya itu di atas 1. Terus sedangkan masih, ya walaupun memang sekarang terlihat kinerjanya agak menurun sedikit ya, tapi itu tidak menurunkan fundamentalnya secara keseluruhan. Kemudian untuk BJBR, Kalian Pak Leo buka data teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir, teman-teman mau dibahas sektor apa? Properti, consumer, otomotif, boleh tulis di kolom komen. Jawaban teman-teman akan menentukan apa yang akan kita tanyakan terakhir untuk Pak Leo. nah untuk BJBR itu 0,8 juga masih cukup bagus ya untuk Bank BJBR. Nah, satu lagi, saya melihat yang cukup prospek itu untuk itu saya belum bicara soal finance ya, pembiayaan ya. Oh, sektor pembiayaan juga banyak yang menarik ya Pak ya? Iya, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa sektor otomotif meningkat, otomatis pembiayaan otomotif juga akan meningkat. Dan memang terbukti beberapa kinerja dari saham-saham pembiayaan itu meningkat ya laba bersihnya. Tapi saya bicarakan dulu untuk satu saham di perbankan ini, salah satunya ini BTPS ya. Jadi begini, Iya. ketika saya ngomong soal BTPS pasti banyak yang bilang bahwa Pak itu kan PBV-nya sekarang 1,5 ya, 1,6 kalau nggak salah. Kan Pak bilang yang murah itu kan di bawah 1 ya PBV-nya. Betul. Nah, saya melihatnya itu begini, sebenarnya pengertian value investing itu kan beli saham yang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah. Nah, kalau saya itu modifikasi lagi, murah di sini itu bukan berarti di bawah 1, tapi dalam tanda kutip lagi murah. Jadi yang biasanya dia dihargai dengan valuasi yang premium, tapi sekarang karena sesuatu hal sehingga dia turun, padahal sebenarnya biasanya dia dihargai dengan valuasi yang cukup premium, itu menarik untuk kita cermati. Nah, sebelumnya dihargai premium karena apa? Apakah layak dihargai premium? Loh gimana nggak layak untuk BTPS gitu? Sedangkan BTPS saja sekarang ROA-nya return on asset, jadi kemampuan dia untuk menggunakan asetnya aja sudah 7,6%. Padahal rata-rata dari perbankan itu maksimal mungkin cuma 2 atau 3% aja. Tapi BTPS mampu untuk memberikan return dari aset yang digunakan itu 7,68%. Lalu ROE-nya sekarang di kuartal pertama ada di 19,24%. Ya, itu paling kurang hampir sama dengan ROE-nya Bank Mandiri atau ya kalau Bank BCA sudah 20% ke atas ya, 24%. Nah, terus saya juga melihat itu pertumbuhan kreditnya atau penetrasi pasarnya dari BTPS ini cukup bagus ya, karena mereka punya konsep atau cara berbisnis perbankan itu yang agak berbeda ya. Jadi bukannya konsumen yang datang ke bank, tapi ini malah bank yang datang ke konsumennya. Jadi agak berbeda, dan mereka ini menawarkan kredit multi mikro kepada kaum ibu-ibu yang mempunyai prospek untuk berkembang. Nah, itu saya melihatnya sisi positifnya karena memang di Indonesia justru itu yang paling banyak gitu. Banyak sekali rumah tangga di Indonesia yang salah satu dari kekuatan dari rumah tangga di Indonesia itu ada di sektor ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang mau berusaha tapi nggak tahu, pengen punya usaha tapi nggak tahu punya modalnya dari mana. Nah, mereka masuk ke segmen itu. Dan kebetulan segmen itu tuh ketika satu ibu-ibu sudah dapat, itu getot keluarnya tuh lebih masif itu ketimbang bapak-bapak gitu.
Jadi dan ibu-ibu tuh juga mereka bisa. Kalau menurut saya, kenapa NPL-nya BTPS itu selalu kecil? Ya karena ibu-ibu tuh saling tukang ngomong gitu loh. Kalau misalnya ada satu, misalnya kan kalau misalnya bank BTPS itu kan mereka masuk ke satu komunitas ya. Di dalam itu ada sekumpulan ibu-ibu yang punya satu usaha tertentu, misalnya dalam mereka itu ada satu semacam ini cluster ya, misalnya ya. Nah, jadi mereka masuk ke situ, itu mereka memberikan penyuluhan tentang usaha dan juga mereka memberikan kredit. Jadi kreditnya itu diketahui oleh semua itu. Jadi mereka saling menjaga satu sama lain untuk menjaga supaya mitra dari BTPS yang datang ke mereka ini bisa terjaga dengan mereka memberikan pembalian yang tepat waktu. Mereka saling menjaga di situ. Nah, itulah saya melihat sisi positif dari BTPS ini dapat menjaga NPL-nya itu dengan sangat baik. Juga kalau misalnya saya bandingkan BTPS dengan BRIS saat ini, BRIS juga sama-sama bagus. Tetapi untuk saat ini ya, kalau dari sisi aset jelas kalah, tapi untuk saat ini dari sisi efisiensi penggunaan aset lebih bagus BTPS. Dan juga secara valuasi sekarang untuk saat ini berbalik ya, karena yang tadinya itu BTPS sudah turun dari level yang tertinggi ke yang rendah, otomatis dengan penurunan harga ini valuasinya justru tambah murah. Dan menurut saya penurunan harga dari BTPS ini bukan karena faktor fundamentalnya, tetapi karena pasar ingin mencari keseimbangan baru. Jadi jangan salahkan saham yang valuasinya tadi mahal terus turun gitu, nggak ada gitu. Itu hanya pasar mencari keseimbangan baru, mencari titik pas yang mana sih sebenarnya antara nilai atau value yang ditawarkan oleh saham atau perusahaan tersebut dengan harga yang harus kita bayar. Itu nanti pada satu saat, apalagi kan BTPS ini sekarang sedang dalam growth ya. Jadi itu pada suatu saat akan ketemu di satu titik tertentu gitu. Maka itu kenapa saya selalu kalau beli saham tuh nggak pernah mau ikut arus gitu. Saya selalu berusaha untuk memakai ideologi yang rasional ketika kita bisa menerapkan satu pemahaman bahwa kita beli sesuatu itu yang bagus tapi dengan harga yang diskon. Seperti kayak waktu kemarin ada rame tuh di ini, minta maaf saya sebutkan merek ya, di salah satu toko roti itu. Nah, di salah satu toko roti kan ada yang antri itu kan. Tahun berapa awal tahun lalu tuh. Saya bisa sebutkan merek ya? Boleh, nggak apa-apa, Pak. Holland Bakery. Ada banyak yang ngantri tuh sampai keluar di media Holland Bakery. Terus coba deh Anda tanya ke ini salah satu yang ngantri itu bisa panjang. Kenapa sih mau ngantri di Holland Bakery? Enggak, itu tuh saya mau ngincar itu. Saya nggak tahu ya. Misalnya ini saya hanya mengungkapkan apa yang ada di produknya itu. Misalnya roti sosisnya. Pasti si orang yang ngantri itu ngomong begini. Saya mau ngantri, saya mau beli di roti sosis itu yang di Holland Bakery itu karena biasanya harganya 20.000, sekarang lagi diskon dia jadi 12.000. Nah, jadi biasanya dia dijual itu 20.000. Kita yang rasional harusnya dapatnya seperti itu, nggak harus soal saham. Roti pun ada value investingnya di situ. Betul. Jadi kita belikan sesuatu yang sebenarnya bagus tapi di diskon. Properti, tanah, emas, semua aset itu kita harus berpikiran seperti itu gitu. Jadi kita beli itu sesuatu yang fundamentalnya bagus, yang sebenarnya bagus, tetapi entah kenapa harganya lagi diskon ya. Misalnya karena Holland Bakery itu memang lagi ada event tertentu ya, dia memberikan diskon, makanya turun. Nah, itu pasti kata biasanya di sini itu sama seperti BTPS tadi. Lah kenapa orang tetap cari ini roti Holland Bakery kenapa begitu mahal gitu? Misalnya ya ada roti di sebelahnya, roti sosis yang di sebelahnya itu harganya misalnya 15.000. Oh, tetapi dari segi merek, dari segi keamanan ya sudah otomatis orang tahu Holland Bakery sudah begitu lama gitu loh. Terus rasanya juga memang kebetulan enak, lebih enak daripada yang 15.000 itu tadi. Maka itu value yang ditawarkan sama Holland Bakery itu sudah jelas lebih tinggi daripada yang lainnya. Sama seperti saat tadi saya membicarakan soal BTPS. Kenapa BTPS lebih mahal valuasinya ketimbang misalnya NISP misalnya? Ya karena value dari BTPS itu lebih tinggi. NISP itu ROE-nya nggak pernah lebih dari 5%. Dari situ kita bisa lihat value yang ditawarkan oleh BTPS ini memang lebih tinggi sehingga wajar dihargai premium gitu. Nah, ketika biasanya dia dihargai dengan harga yang premium, lalu sekarang dia dihargai lebih rendah daripada biasanya, nah itulah saat yang tepat untuk kita masuk. Nah, ini juga sebenarnya lihat dari sisi momen ketika ada saham lainnya misalnya yang lebih bagus ya otomatis yang mahal ini kita tinggalkan dulu. Misalnya kalau sudah nggak ada lagi ya baru kita masuk. 1,7 sekian untuk BTPS menurut saya
masih cukup mahal sih. Saya nunggu sampai 1,5 mungkin ya. Mudah-mudahan dapat. Kalau kita value investor itu justru saham turun tuh enak gitu loh. Jadi gatal tangan kita. Jadi bukan panik gitu. Kita turun malah seneng gitu loh. Itu ajang kita untuk belanja gitu loh. Bukannya kita malah panik gitu. Kalau yang Iya, lain betul. ngambil di pucuk gitu loh. Panik karena turun. Kalau kita, turun. Asik nih. Saatnya Malah seneng belanja. ya, Pak. Malah seneng. Gatal kita. Ya kalau misalnya alokasi saya di perbankan lain sudah ada, udah maksimal 30% ya saya pasti nggak akan masuk di saham seperti ini. Tapi kalau ada misalnya 5% atau 10% saja saya pasti masuk gitu. Kalau Oh, oke, 1,5 lah baik. PBV-nya. Jadi begitu Mbak Alin. Wah, kita waktunya udah pas 1 jam nih Pak, padahal kita belum sempat bahas sektor yang lain. Dan tadi dari voting yang saya lakukan ternyata sama ya, jadi yang minta bahas properti dengan consumer itu sama jumlahnya. Mungkin boleh kita perpanjang 5 menit ya, selagi belum dipotong sama Instagram nih Pak. Baik-baik. Mau bahas emiten mana Pak? Salah satunya, consumer atau properti? Salah satu Pak, silakan. Konsumer aja ya. Karena Boleh, ini kan Pak. berhubungan hajat hidup orang banyak ya. Iya. Kalau properti kan kebutuhan nggak pokok-pokok amat gitu. Tapi kalau konsumer ini lumayan ya. Karena itu menurut saya di tahun ini lumayan ya. Ini langsung saya bahas saja sahamnya ya. Boleh kita disclaimer dulu ya. Disclaimer ya teman-teman, silakan dianalisa sendiri. Iya, disclaimer on ya. Jadi kalau menurut saya salah satu saham yang menurut saya prospektif ya, itu yang besar tapi saat ini sedang dihargai bajai itu ya salah satunya itu bisa kita lihat dari INDF ya. Tapi INDF ini yang perlu kita cermati itu posisi hutangnya. Itu menurunkan bunga hutang yang gara-gara akuisisi Pine Hill itu memang menurunkan bottom line-nya. Tetapi menurut saya ini hanya berlangsung jangka pendek. Karena memang yang dulu-dulu juga mereka selalu ada pernah peristiwa seperti ini, tetapi karena memang histori kinerja dari ICBP juga sama, INDF juga sama, mampu untuk membalikan. Jadi sesuatu yang mereka sudah keluarkan, pengorbanan mereka dengan mereka akuisisi Pine Hill, itu baru dirasakan beberapa tahun kemudian gitu. Jadi untuk saat ini kalau mau cicil beli masuk di INDF karena memang valuasinya juga sudah kebangetan murah ya untuk saham sebesar itu. Jadi menurut saya INDF masih perspektif. Nah untuk yang prospektif yang kedua itu ini memang nggak liquid ya, nggak liquid dan juga sedang bangun dari tidur, CPRO. Jadi CPRO ini kan dulu kan masalah hutangnya ya, obligasi ya. Dan baru selesai atau paling enggak baru sedikit terselesaikan itu tahun 2019. Nah ketika itu, mulai dari saat itu sampai dengan kesininya itu perusahaan bisa mulai fokus pada meningkatkan profitabilitas daripada untuk melunasi hutang. Nah saya lihat itu resikonya itu kecil ya, karena kalau dia mau turun juga mau turun seberapa lagi. Sudah di 50, sekarang 51. Jadi kalau kita punya uang nganggur, yang misalnya nggak dipakai sama sekali ya, misalnya dalam 1 tahun ke depan misalnya, mungkin kita bisa pikirkan untuk masuk ke CPRO, karena menurut saya secara fundamental dia baik, secara produk juga kekuatan brand juga sudah bagus ya dia, karena dalam ibu saya kan saya jelaskan ya, saya dulunya saya Mulai dari hobi makanan ikan sampai makanan kucing ya Pak? iya, dan itu dia brandnya untuk kami ya, untuk kalian, misalnya yang kalangan pencinta ikan dan hewan ya, pasti sudah sangat familiar dengan brand itu. Jadi salah satu kekuatan dari sebuah perusahaan itu ya ketika dia bisa mempunyai brand yang sudah kuat di pasar gitu. Salah satunya kan dia ada Branding Pro sama Takari ya, itu sudah lama deh. Nah terus salah satu yang saya lihat sisi positifnya itu salah satu ciri perusahaan yang bagus tuh ya, ketika yang pertama walaupun dia mencetak kerugian tetapi cash flow-nya tetap lancar. Nah itulah yang terjadi pada CPRO. Terus ketika dia bisa mendapat pendapatan lebih tinggi daripada asetnya. Coba perhatikan deh. Pendapatan dari CPRO itu lebih tinggi daripada aset yang dimilikinya dia. Nah, itu salah satu ciri perusahaan bagus. Jadi kalau kita punya sekitar 5% lah dari total portofolio kita, kita bisa alokasikan untuk CPRO. Tapi karena
dia kurang liquid, dan juga sekarang ancamannya kalau memang sudah di 50 ini level psikologis ya. Kebanyakan orang pikir bahwa 50 ini bakal tidur lama nih. Ya paling enggak 3% atau 2% dulu lah kita cicil beli. Saya selalu masuk ke suatu saham itu tidak mungkin, tidak pernah saya maksimal. Jadi saya cicil beli, seyakin-yakinnya saya pada satu saham. Jadi misalnya ada 100% yang saya mau alokasikan, saya masuk dulu misalnya 20%, 20%, 20% kemudian sampai akhirnya terpenuhi 100% yang saya ingin sudah alokasikan dananya untuk masuk ke saham itu. Baik. Jadi gitu Mbak. Oke, sudah selesai bahasan kita. Waktu ya nggak cukup ya teman-teman. Nggak semua sektor prospektif tadi kita sempat bahas, yang sempat kita bahas perbankan dan consumer. Tapi sebenarnya terkait dengan pembiayaan ini juga kayaknya valuasinya menarik-narik banget ya Pak ya. Iya.